Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, al-hadirin wal musyahidin, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanikal qadim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita memuji Allah Jalla fi'ulah atas limpahan nikmat dan curahan rahmat yang tidak terhingga, yang telah, masih dan tetap Ia berikan kepada setiap kita. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya dengan nikmatnya semata maka segala kebaikan-kebaikan yang ada dapat menjadi sempurna. Alhamdulillah, kembali kita dapat bertemu dan bersua di majlis Al-Fawaid, mengutip atau memetik faedah-faedah, pelajaran-pelajaran berharga, hikmah dan ibrah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, al-hadirin wal musyahidin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam pertemuan terakhir pada pekan yang lalu, alhamdulillah, kita dengan izin dan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala semata telah masuk pada bagian kedua dari sebuah untayan faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tentang jalan ataupun celah bagi syaitan untuk menipu dan memperdaya manusia. Beliau rahimahullahu wa ghafaralah berkata, setiap hamba yang berakal hendaknya mengetahui dan memahami bahwa syaitan berusaha untuk menipu dan memperdaya manusia melalui 3 perkara. Ya, melalui 3 perkara. Ini adalah ruang, celah dan cara bagi syaitan untuk menipu, memperdaya dan menyesatkan manusia. Cara yang pertama adalah at-tazayyud wal israf. Membuat manusia berlebih-lebihan dan melampaui batas. Ini trik syaitan, menipu dan memperdaya
manusia. Dibuat manusia untuk berlebih-lebihan dalam menikmati apa yang diperbolehkan bagi mereka. Perkara-perkara mubah asalnya diperbolehkan. Makan, minum, tidur, ya. Semua perkara-perkara dunia pada hukum asalnya adalah mubah. Sampai ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Syaitan menipu kita, membuat kita untuk berlebih-lebihan. Makan, ya berlebih-lebihan. Minum, berlebih-lebihan. Demikian juga dengan tidur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasan kalian setiap kalian hadir ke masjid. Yakni kenakan pakaian yang indah, yang bagus ketika kalian datang ke masjid. Wa kulu washrabu. Makanlah dan minumlah. Allah perintahkan. Dia diperbolehkan, kemudian Allah perintahkan. Namun Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan wala tusrifu. Jangan kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Nah, syaitan masuk menipu dan memperdaya kita. Ini kan boleh. Ini kan tidak mengapa. Ini kan tidak berdosa. Maka kita digelincirkan oleh dia dan bala tentaranya dengan cara berlebih-lebihan. Begitu pula kaum muslimin, kaum muslimat, pada perkara pertama ini dia membuat kita melampaui batas. Ini juga merupakan trik dan cara bagi syaitan dalam menipu dan memperdaya kita. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan cara yang terbaik untuk menutup celah dan ruang dari poin pertama ini agar syaitan tidak dapat menipu dan memperdaya kita adalah mengetahui sejauh mana keperluan dan kebutuhan kita. Bukan kemauan. Kalau kemauan, ya, berbicara tentang makan, minum, kembali kepada selera kita, salero kita. Itu kalau itu yang kita perturutkan pasti apa? Pasti tidak akan pernah ada kenyangnya. Pasti tidak akan ada puasnya. Namun lihat seberapa besar keperluan dan kebutuhan kita. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin. Tidak ada bejana yang paling buruk diisi oleh seorang manusia, anak Adam, melebihi daripada perut. Ya. Kalau memang dia harus mengisinya juga, Nabi SAW katakan, lihat tujuan dia makan. Apa tujuannya? Yukimna sulbahu. Dia ingin meluruskan tulang punggungnya. Dan kalau dia harus makan dan minum dengan tujuan itu, Nabi SAW mengajarkan sulusun li ta'amihi, perut itu jadikan isinya sepertiga untuk makan, wa sulusun li syarabihi, sepertiga untuk minum, wa sulusun li nafsi, sepertiga lagi untuk bernapas. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, begitu Nabi SAW menuntun kita agar tidak berlebih-lebihan, sehingga terbuka pintu lebar bagi syaitan untuk menipu dan memperdaya kita dari perkara yang pertama ini. Perkara yang kedua, yang kita masih berada dalam pembahasan tentang perkara ini pada pertemuan terakhir. Adapun yang kedua, beliau rahimahullah katakan al-ghaflah, kelalaian. Syaitan akan menipu memperdaya anak cucu Adam
Setelah perkara pertama membuat mereka berlebih-lebihan atau melampaui batas, cara yang kedua adalah menyusup melalui jalan al-ghaflah, kelalaian. Membuat anak cucu Adam itu lalai. Lalai secara makna disebutkan oleh para ulama adalah seseorang melupakan sesuatu lalu meninggalkannya. Dia lupakan sesuatu kemudian dia meninggalkannya. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh para ulama tidak kurang dari 35 tempat Allah Jalla wa'ala memperingatkan kita agar berhati-hati dari sebuah penyakit yang berbahaya, yakni al-ghaflah, kelalaian. Lebih kurang 35 kali Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran. Entah Allah mengingatkan kita agar berhati-hati daripada kelalaian, atau Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana bentuk-bentuk kelalaian yang harus kita waspadai. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebab terjadi kelalaian? Kenapa manusia tenggelam di dalam kelalaian, kelengahan, lalu banyak meninggalkan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala telah perintahkan? Hati-hati Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab yang sama beliau mengatakan bahwa tarkul awamiri a'zam min fi'lin nawahi. Tarkul awamir, meninggalkan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan, itu jauh lebih besar, jauh lebih berbahaya daripada fi'lin nawahi, mengerjakan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala haramkan. Karena awamir perintah kita tidak ada celah dan ruang kecuali sami'na wa ata'na. Sedangkan nawahi, perkara-perkara yang diharamkan, dilarang, kita punya pilihan untuk mendekatinya, akhirnya terjerumus melakukan dosa, atau memilih pilihan terbaik walaupun pahit, menjauhi dan menghindarkan diri darinya. Maka kata beliau, meninggalkan apa yang Allah perintahkan itu jauh lebih besar daripada melakukan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala haramkan. Kelalaian menggiring kita untuk meninggalkan banyak yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan. Coba tanyakan kepada diri kita, hari ini berapa ayat yang terbaca oleh kita dari kitabullah Al-Quran? Ada Pak Ustaz, Al-Baqarah 255. Kapan antum bacanya? Zikir pagi, sore baca lagi ayat kursi. Itu aja, hanya satu ayat. Itu kaum muslimin, itu baru berbicara tentang tilawah Al-Quran. Belum lagi kita berbicara tentang zikir pagi dan sore, yang terkadang kita terlalaikan dari membacanya karena aktivitas kita baik di pagi atau di sore hari. Belum lagi kaum muslimin menggunakan lisan kita. Jadi kita berbicara tentang semua anggota badan, lisan saja untuk mengucapkan dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai di sisi Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Lupa Pak Ustaz, baru kini tekan. Kenapa? Karena Ustaz sabuikan. Itu kaum muslimin, kita lupa, lalai, banyak. Kelalaian membuat kita banyak meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Maka apa punca utamanya?
Kenapa manusia terjerumus dalam kelalaian? Para ulama menyimpulkan dari nas dan dalil yang ada, punca utama kelalaian melanda manusia sehingga menjadi sumber malapetaka bagi mereka karena mereka lupa kepada Allah dan lalai dari Allah. Camkan ini kaum muslimin. Kalau ini sudah terkerjakan oleh seorang hamba, percayalah dari semua perkara yang ada, maka dia pun akan lupa dan lalai darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 19. Allah Jalla wa Ala mengatakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Wahai orang-orang yang beriman, setelah Allah panggil orang-orang beriman pada ayat sebelumnya, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok, yakni hari kiamat. Apa bekal yang sudah dia persiapkan? Setelah himbauan dan seruan itu, Allah berikan peringatan. Orang-orang yang beriman, jangan kalian seperti orang-orang yang telah melupakan Allah. Jangan kalian seperti orang-orang yang lalai dari Allah. Kenapa? Kalau mereka sudah melupakan Allah, fa'ansahum anfusahum, maka mereka pun akan lupa tentang siapa diri mereka. Dan ini berbahaya kaum muslimin. Kalau sudah melupakan Allah, maka dia sendiri pun akan lupa dengan dirinya. Dia tidak tahu kalau Allah itu Rabbnya dan dia adalah makhluk. Dia tidak tahu kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah rajanya. Sehingga dia juga tidak tahu atau lupa kalau dia adalah budaknya Allah. Nah, ini berbahaya. Oleh karena itu, punca dan sumber dari kelalaian itu adalah karena manusia lupa kepada Allah serta lalai dari mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cabang dari sebab utama ini kaum muslimin, kaum muslimat, yang terjadi, manusia pun akan lupa dengan tujuan utama penciptaannya hidup di dunia. Karena dia sudah lupa kepada Allah, dia pun tidak lagi tahu dan sadar siapa dirinya sebenarnya. Akhirnya lahir kelalaian berikutnya, dia lupa tentang tujuan utama penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, melainkan agar mereka mentauhidkan aku, kata Allah. Bukan karena aku memerlukan dan membutuhkan mereka, tapi karena kebutuhan mereka kepadaku. Kita beribadah kepada Allah itu bukan karena Allah butuh kepada kita, tapi kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menegaskan pada ayat berikutnya, ma uridu minhum mir rizq. Allah tidak minta rezeki dari hamba. Wa ma uridu minhum ayyut'imun. Aku pun tidak minta dari manusia agar diberi makan. Allah nggak butuh pada ibadah kita, tapi kita yang butuh pada ibadah yang kita kerjakan. Perhatikan kaum muslimin, kaum muslimat. Ayat ini sebagai penjelasan tentang tujuan utama penciptaan manusia, sekaligus ada peringatan untuk manusia dan makhluk Allah dari golongan jin. Perhatikan kaum muslimin, kaum muslimat. Dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala mengatakan, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Apakah makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala cuman jin dan manusia saja?
Jawabannya tidak. Makhluk Allah tabaraka wa ta'ala ada hewan, tumbuh-tumbuhan, ya. Kalau mau kita sebutkan sangat banyak, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Namun kenapa yang dua ini aja disebutkan? Kaum muslimin, kaum muslimat, karena yang lalai dari tujuan utama penciptaannya, yang lari dan keluar dari rel yang sudah Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan tuh yang dua ini, dua golongan ini. Ya, yang mada, yang keras kepala nih, yang dua nih. Ya, saya, Bapak Ibu, kita semua masuk nih di dalam itu. Ya, itu yang diperingatkan. Yang lain enggak. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala katakan dalam surat Al-Isra ayat 44, semua bertasbih memuji Allah. Semuanya, makna ayatnya. Ya, yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya bertasbih memuji Allah. Malaikat yang menghuni langit, semua makhluk yang ada di permukaan bumi, semua memuji Allah. Bahkan Allah menegaskan, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian enggak tahu gimana cara mereka bertasbih. Kita nggak tahu kaum muslimin, apakah suara kata yang kita dengar di antara rintik-rintik hujan itu adalah tasbihnya dia kepada Allah? Kalian nggak tahu, kata Allah. Apakah suara jangkrik di malam hari yang kita dengar itu adalah tasbih dia kepada Allah? Wallahu alam, kita nggak tahu. Allah katakan kalian tidak tahu, tapi mereka bertasbih. Lah, saya dan Bapak Ibu gimana hari ini? Baca subhanallah wa bihamdih dan subhanallahil azim atau tidak? Tadi pagi baca nggak zikir pagi dan zikir sore tadi? Subhanallah wa bihamdih wa ridha nafsi. Lupa Ustaz. Baru sekarang ingatnya. Tidak ada bertasbih kecuali ketika kita ruku dan ketika sujud. Sangat sedikit. Padahal Allah mengatakan wasabbihuhu bukratan wa asila. Kalian bertasbihlah, memuji Allah itu tiap pagi, tiap sore. Jadi kaum muslimin, kenapa hanya dua yang disebutkan? Karena dua ini yang lalai, lengah, lupa. Makanya Allah ingatkan. Lah, kaum muslimin, kaum muslimat, akibat kelalaian itu membuat manusia lupa tujuan utama penciptaan mereka. Walhasil, mari kita lihat ayat-ayat yang menyebutkan bagaimana kelalaian itu membuat manusia menjadi makhluk yang rendah dan hina. Semua nikmat karunia yang Allah berikan, tidak ada satupun yang berguna dan bermanfaat buat mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala telah menurunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali penjelasan dan juga keterangan. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali ancaman dan peringatan. Tujuannya agar manusia mau mengambil ibrah dan pelajaran. Tapi kelalaian telah menjauhkan manusia dari faedah, ibrah dan hikmah serta pelajaran yang bisa mereka ambil dari Al-Quran. Allah menyebutkan dalam surat Yunus ayat 92. Surat Yunus ayat 92. Dalam rentetan cerita Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya Bani Israel. Di ayat 92 dari surat Yunus, Allah Jalla wa'ala mengatakan, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Maka hari ini wahai Fir'aun, kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang datang setelahmu. Sampai sebegitunya Allah ingin beri pelajaran, ingin menyampaikan pengajaran kepada siapa? Umat manusia. Bani Israel saat itu nggak yakin, emang benar Fir'aun itu tenggelam? Ya, mana coba?
Kalau tiba-tiba hidup lagi gimana? Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan jasadnya muncul, terapung-apung. Allah perlihatkan dia mati nih. Ini orang yang bangga dengan kekayaannya, ini orang yang zalim dengan kekuasaannya, habis. Karena dia sendiri menyadari kalau dia memang makhluk yang lemah, tapi karena sombong, angkuh dan pongah di hadapan kaumnya, di hadapan pengikutnya, dia terpaksa melakukan sesuatu yang dia yakini itu adalah jalan kebinasaan baginya. Ketika hendak menyeberang laut itu dia dah tahu, ini tenggelam saya nih, ya. Tapi kata kaumnya apa? Kau kan Tuhan. Ya, masa Musa bisa, kau nggak bisa? Akhirnya dia nyebrang. Sampai dia berjalan, dia tengah dilihatkan. Yakinkan kalian kalau aku Tuhan? Lihat, tidak tenggelam. Ya, ketika Nabi Musa sudah sampai di seberang, Allah tabaraka wa ta'ala ya perintahkan, pukul lagi lautannya. Akhirnya laut yang tadi membeku ya berubah menjadi gelombang lautan yang besar, menenggelamkan dia. Ya. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, Allah jadikan kejadian ini ibrah dan pelajaran bagi Bani Israel. Ternyata nggak dapat pelajaran juga mereka. Bagi umat-umat yang datang setelahnya. Namun Allah tabaraka wa ta'ala katakan di penutup ayat, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, kata Allah. Akan tetapi sesungguhnya kebanyakan manusia mereka tidak mengindahkan ayat-ayat kami. Mereka enggak memperhatikan ayat-ayat kami. Mereka tuh lalai dari ayat-ayat kami. Sudah kurang jelas apa coba Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat? Allah menunjukkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya. Allah memperlihatkan bagaimana ngerinya amarah dan murka Allah kalau sekiranya itu menimpa kita. Allah Jalla wa'ala ingin meyakinkan kalau azab Allah itu sudah tiba, janji Allah itu terlaksana, maka tidak akan ada yang bisa menunda sedikit pun. Harta, anak, keturunan, keluarga, tahta, habis semuanya. Tapi sedikit di antara manusia yang mau mengambil pelajaran. Akibatnya, akibat dari apa kaum muslimin? Akibat dari laghafilun. Karena mereka itulah lalai. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Yunus ayat yang ke-7. Ini juga penyebab kelalaian. Ini juga kaum muslimin, kaum muslimat yang membuat manusia menjauh dari Allah Jalla wa'ala, melupakan Allah dan melalaikan perintah-perintahnya. Apa isi dari ayat ini beserta petikan faedah darinya kita lanjutkan setelah azan salat Isya dikumandangkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri.
wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha. Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, al-hadirin wal musyahidin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita dengarkan tadi dalam surat Yunus ayat 92, Allah Jalla wa Ala menyebutkan bagaimana kelalaian telah menipu dan memperdaya umat manusia, sehingga Al-Quran yang berisikan penjelasan, yang berisikan keterangan, yang di dalamnya terdapat ancaman dan peringatan, yang tentunya ini akan menjadi ibrah dan pelajaran berharga bagi manusia, semuanya nyaris tidak berguna dan bermanfaat buat mereka, karena kelalaian telah memperdaya dan menipu manusia. Kita lihat di dalam ayat berikutnya, surat Yunus ayat 7 sampai ayat 8. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa ta'ma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan atau perjumpaan dengan kami, dan mereka merasa puas dengan kehidupan dunia,
dan mereka tentram dengan kehidupan dunia, dan mereka itu adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Mereka akan Allah tabaraka wa ta'ala tempatkan di dalam neraka atas apa yang telah mereka lakukan. Perhatikan kaum muslimin, kaum muslimat, dalam ayat yang mulia ini Allah tabaraka wa ta'ala sebenarnya dalam banyak ayat telah memperingatkan kita bahwa dunia itu adalah permainan. Dunia itu adalah perhiasan yang melalaikan. Namun kelalaian telah menyilaukan mata manusia, telah memalingkan hati manusia, sehingga mereka itu condong kepada dunia dan merasa lebih tentram dan nyaman dengan dunia daripada mentaati Rabbuna Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala mengatakan, orang-orang yang tidak pernah merindukan pertemuan dengan kami, karena memang mereka dikarenakan kelalaian itu tidak lagi beriman kepada hari akhir, dan mereka tidak mempercayai adanya hari akhir. Kelalaian telah membuat mereka memahami hidup ini, hiduplah sekali, nikmati dan happy-happylah di dalamnya, kemudian setelah itu selesai. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun di bagian terakhir dari surat yang mulia ini Allah mengatakan, afa hasibatum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian main-main untuk sesuatu yang sia-sia? Kami ciptakan kalian untuk sesuatu yang tidak ada makna, tidak ada artinya. Itukah prasangka kalian? Kata Allah, sungguh keliru. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kalian tidak akan ditanyai, kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban. Sungguh keliru prasangka dan pemahaman kalian selama ini. Inilah bukti kelalaian membuat manusia tidak merindukan pertemuan dan perjumpaan dengan Allah. Bukti konkret dalam kehidupan mereka, memang gak ada sama sekali ibadah, memang tidak ada sama sekali amal. Karena itu yang akan dibawa ke hadapan Allah, itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari kiamat tidak berguna lagi harta dan anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih, jauh dari kelalaian. Hatinya itu jauh dari perlawanan dan pembangkangan kepada Allah. Namun orang-orang yang lalai begini, mereka tidak rindu dengan perjumpaan mereka kelak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak merindukan nikmat menatap wajah Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surga. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma arina wajhak. Itu doa permohonan kita. Tapi kelalaian telah membuat kebanyakan manusia tidak merindukan itu. Makanya kaum muslimin, apa yang menyebabkan mereka tidak beriman kepada hari akhir? Hidup mereka hidup berhappy-happy, mereka perturutkan semua hawa nafsu yang ada, mereka langgar batasan-batasan Allah, mereka labrak semua ketentuan-ketentuan Allah. Allah sebutkan karena mereka tidak beriman kepada hari akhir, kelalaian mereka terhadap keimanan kepada hari akhir. Kemudian kata Allah, waradu bil hayatid dunya, mereka ridho dengan kehidupan dunia. Standar mereka itu ya dunia. Kalau mereka harus mencintai, maka mereka mencintai karena dunia. Kalau mereka harus membenci, maka mereka akan membenci karena dunia. Kalau mereka puas-puasnya itu karena dunia. Kalau mereka itu kesal, sebal itu karena apa? Dunia.
Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan keimanan yang sempurna itu seperti apa Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat? Semuanya dilakukan karena Allah. Man ahabba lillah. Barang siapa yang mencintai karena Allah. Wa abghadha lillah. Dia juga marah karena Allah. Wa a'ta lillah. Dia juga memberi ke orang itu karena Allah. Wa mana'a lillah. Dia tidak memberi pemberian kepada orang lain juga karena Allah. Ya, pemberiannya mau digunakan untuk berbuat maksiat, maka dia tidak akan berikan. Maka kalau sudah seperti ini, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan pemberian karena Allah, kata Nabi SAW, faqadistakmalal iman. Iman seseorang itu telah sempurna. Berbeda dengan di dalam ayat ini. Mereka lalai. Karena apa? Mereka jadikan standar kesenangannya, barometer keriduannya itu adalah dunia. Ada nggak keuntungan saya duniawi di sana? Kalau ada, sip, jalan. Kalau enggak, mohon maaf. Standar mereka dunia. Dan diperparah kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa ta'ma'annu biha. Mereka itu tenang, tentram dengan itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum an ayatina ghafilun. Mereka ini orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Kelalaian membuat mereka lupa dengan akhirat mereka, mengedepankan dunia mereka, dan mereka lebih mengutamakan dunia daripada kebahagiaan akhirat mereka. Maka Allah katakan di ayat berikutnya, mereka tempatnya di neraka atas apa yang telah mereka perbuat. Kaum muslimin, kaum muslimat, lihat bagaimana penyakit yang namanya kelalaian itu telah menipu dan memperdaya manusia. Kita lihat hal yang lain juga yang merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kelalaian itu sumber petaka. Bagaimana kelalaian itu telah menjadi penyakit yang amat berbahaya. Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam surat At-Tin. Surat yang insya Allah masyhur. Kaum muslimin hafal semua surat ini. Kalau tidak kebanyakan mereka. Dalam surat yang mulia ini Allah Jalla wa Ala mengatakan laqad khalaqanal insan fi ahsani taqwim. Kami sudah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan rupa. Terbaik yang Allah berikan kepada kita ada pada anggota tubuh kita, itu adalah yang terbaik. Perangkat terbaik yang Allah berikan supaya kita bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terus mencari pahala cinta dan ridhonya, supaya kita kaum muslimin tidak mengikuti bisikan dan rayuan syaitan beserta bala tentaranya. Allah lengkapi dengan 3 perangkat utama. Yang pertama hati, yang kedua penglihatan, yang ketiga pendengaran. Tapi kelalaian kaum muslimin telah membuat umat manusia menyia-nyiakan 3 perangkat utama ini. Tidak digunakan sebagaimana mestinya. Harusnya 3 perangkat ini membuat mereka mengenal Allah Jalla wa'ala, lalu kemudian menaatinya, mengerjakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Yang terjadi 3 perangkat ini malah membuat mereka melawan, menentang, membangkang kepada Allah. Akhirnya Allah Jalla wa'ala penuhkan neraka jahanam dengan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sungguh kami telah menjadikan yang banyak mengisi neraka jahanam adalah dari golongan jin dan manusia. Lagi-lagi Allah Tabaraka wa Ta'ala mengulang di sini
dua golongan makhluk Allah, jin dan manusia. Tadi kita sudah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah katakan, kami telah ciptakan jin dan manusia. Di sini diulang lagi, jin dan manusia. Kenapa tadi hikmahnya? Karena jin dan manusia yang paling banyak lari dari tujuan utama penciptaan mereka. Yang kita katakan tadi, yang banyak melawan, membangkang, yang mada, kareh kepalo, itu jin dan manusia. Makanya Allah penuhkan neraka jahanam kebanyakan dari mereka. Coba lihat bagaimana pembangkangan dan perlawanan mereka. Allah tabaraka wa ta'ala katakan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, tapi mereka tidak menggunakan hati mereka untuk memahami ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala yang tertulis, termaktub, yakni Al-Quran, atau ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala yang terlihat di alam semesta. Mereka tidak menggunakan untuk hati mereka untuk memahami itu. Satu. Yang kedua, kata Allah, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mereka tidak gunakan mata mereka untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang nampak, atau tidak mereka gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, yakni kitabullah Al-Quranul Karim. Dua, mata. Yang ketiga, walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka itu punya telinga, kata Allah, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Tiap kali ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala dibacakan kepada mereka, marraka allam, mereka itu berjalan, ya, ka'anna fi udhunaihi waqra, kata Allah dalam ayat yang lain. Ayat Allah dibacakan, wa idza tutla alaihim ayatuna walla mustakbira. Dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka jalan dalam keadaan sombong, seakan-akan ka'anna fi udhunaihi waqra, di telinga mereka itu ada penyumbat. Dibilang tuli, dibilang peka juga enggak, tapi ayat Allah dibacakan tuh enggak masuk. Ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Memang enggak masuk, mental. Nah, ini saking parahnya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih masuk juga kaum muslimin. Ini enggak masuk sama sekali. Allah katakan seperti ada penyumbat. Jadi telinga pun tidak berguna, tidak bermanfaat buat mereka. Maka Allah tabaraka wa ta'ala katakan, padahal mereka ini makhluk yang mulia, sudah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk dan rupa. Tapi karena tiga perangkat utama ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, Allah Jalla wa'ala katakan, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, ya, hewan ternak bagaimanapun dia dipukul oleh majikannya, ya, dipaksa oleh pengembala untuk berjalan melewati sesuatu yang berbahaya ada di hadapannya, itu enggak mau dia. Tahu dia, ini bahaya nih, kalau saya lewati lumpur ini tenggelam saya. Kalau saya lewati sungai ini, itu ada buaya, mati saya dimakan olehnya. Enggak mau dia nuruti majikannya atau pengembalanya. Maka manusia, sudah berapa kali Allah peringatkan dengan ayat-ayatnya. Sudah berapa kali Allah peringatkan dengan musibah, bencana dan petaka. Enggak juga. Makanya Allah katakan, ulaika kal an'am. Sampai di situ mereka seperti hewan ternak? Tidak. Balhum adall. Bahkan manusia-manusia ini lebih parah lagi daripada hewan ternak. Mereka lebih bodoh, lebih dungu daripada hewan ternak. Jadi dari tingkat dan derajat yang paling mulia, karena tiga perangkat tadi tidak digunakan, lalai telah membuat mereka menyia-nyiakan nikmat Allah, langsung jatuh derajat manusia itu menjadi makhluk yang rendah dan hina, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala katakan, ulaika humul ghafilun. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat, berhati-hati. Syaitan akan berusaha masuk untuk menipu dan memperdaya kita.
dari jalan kedua, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, al-ghaflah, kelalaian. Dengan cara ayat-ayat yang telah kita dengarkan tadi. Syaitan tipu kita ya dengan membuat kita condong kepada dunia. Syaitan memperdaya kita menampilkan bahwa kehidupan dunia ini jauh lebih nyata sesuai dengan fakta daripada kehidupan akhirat yang bisa jadi hanya ya berita-berita fiktif. Makanya muncul manusia-manusia mengatakan kehidupan akhirat itu enggak ada. Ya, itu hanya berita-berita untuk menakut-nakuti saja. Dan orang-orang kafir memang begitu yang mereka yakini. In hiya illa hayatunad dunya. Inilah kehidupan kita. Kita punya harta, kita punya anak, kita berpoya-poya, kita bermegah-megahan. Nanti kalau mati habis cerita. Dalam keyakinan mereka. Tapi tidak berlaku bagi orang-orang yang beriman yang sama sekali tidak tenggelam dalam kelalaian. Ya, hidup ini semua akan kita pertanggungjawabkan. Ya, harta yang kita dapatkan kalau tidak digunakan sebagaimana mestinya jadi azab buat kita. Hisab yang panjang. Itu keyakinan yang ada pada orang-orang beriman. Orang-orang yang lalai tidak. Nah, syaitan menyusup, menipu kita, memperdaya kita dari sisi itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah adalah bagaikan kemarau atau kegersangan dan kekeringan yang melanda hati manusia. Sedangkan zikrullah, mengingat Allah, itu diibaratkan curahan air hujan yang mendatangkan rahmat dan manfaat. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, apabila kita semakin jauh dari zikrullah, percayalah kita akan rasakan kekeringan dan kegersangan di dalam hati. Tapi tiap kali kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, tiap kali itu pula kita akan merasakan bagaimana hati kita bisa lembut, bagaimana kita bisa lebih dekat, bagaimana kita merasa benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid, lihat kaum muslimin kaum musliman, ayat ini surat Al-Hadid ayat 16 sampai ayat 17. Salah seorang sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, ayat ini turun setelah kami melewati masa-masa sulit di kota Mekah. Ayat ini Madaniyah, turun di Madinah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk segera khusyuk dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala? Padahal itu para sahabat kaum muslimin kaum muslimat, mereka adalah orang-orang yang telah melewati masa-masa sulit dan berat di kota Mekah. Ternyata Allah menurunkan di kota Madinah ayat ini. Kapan tiba waktunya orang-orang beriman itu bisa berzikir kepada Allah secara khusyuk? Ya, kalau zikir secara lisan aja Bapak Ibu, gerakan bibir semua kita bisa. Makanya terkadang ya, kita menggerakkan bibir membaca zikir, tapi hati kita kaum muslimin itu keliling entah kemana, atau sedang mengatur strategi dan rencana. Selesai sholat kesini, kesini, kesini. Ini akan dikejar, ini akan diburu, ini akan dikerjakan. Padahal ini lagi baca subhanallah, subhanallah. Akhirnya kaum muslimin kita pun gak meresapi. Allah katakan kapan tiba waktu itu? Kapan tiba masanya? Ini pada level para sahabat. Seakan-akan Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kami dengan ayat ini.
kalian belum sempurna keislaman kalian. Secara zohir iya, tapi keimanan yang merupakan perkara batin itu belum. Kapan tiba waktunya? Kapan masanya kalian bisa mengingat Allah dengan khusyuk? Wa ma nazala minal haqq, dan kalian bisa mematuhi kebenaran yang telah Allah tabaraka wa taala wahyukan kepada kalian. Kapan tuh? Tidak ada cerita. Kalau sudah Allah perintahkan, kalian akan kerjakan. Kalau sudah Allah tabaraka wa ta'ala haramkan, akan kalian tinggalkan. Kapan masanya? Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala takunu, jangan kalian seperti kalladzina utul kitab, seperti orang-orang yang telah diberikan Alkitab, min qabal, sebelum ini. Mereka diberikan Alkitab sebelum kalian, fatala alaihimul amad, mereka itu telah melewati masa yang panjang, masa yang sangat panjang, ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka banyak angan-angannya, mereka banyak lalainya. Nantilah, ya, sebentar lagi lah. Tidak segera mereka berzikir, tidak segera mereka mematuhi perintah Allah. Masa yang panjang isinya hanya angan-angan, kelalaian, kelengahan. Akhirnya kata Allah, faqasat qulubuhum, hati mereka pun kemudian keras. Akibat apa? Jauh dari zikrullah. Akibat tidak mematuhi perintah Allah. Maka kemudian Allah tabaraka wa ta'ala katakan, wa katsirum minhum fasikun. Kebanyakan mereka kemudian menjadi orang-orang yang fasik. Fasik itu kaum muslimin, kaum muslimat, orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat, berlama-lama di dalam dosa dan maksiat, ya. Akibat daripada kefasikan mengantarkan dia kepada kemunafikan. Itu berbahaya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha, ketahuilah oleh kalian wahai manusia, Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya atau setelah bumi itu kering. Allah mengumpamakan kaum muslimin, hati itu seperti bumi yang Allah Jalla wa'ala hamparkan. Hati kita ini, ya. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan Allah menghidupkan dengan apa? Dengan curahan hujan. Jadi ayat Al-Quran, ilmu agama yang dipelajari, itu seperti curahan air hujan. Makanya Nabi SAW mengatakan, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda, perumpamaan apa yang aku telah diutus dengannya dari wahyu dan ilmu, kamathali ghaithin, seperti air hujan yang turun. Sekarang hati kalian tuh seperti tanah. Tanah yang seperti apa? Dapat nggak menyerap air? Dapat nggak menampung air? Kalian terima nggak kebenaran yang ada? Lalu kemudian dapat manusia mengambil manfaat dari genangan air yang ada, dari resapan air yang ada. Kalian dapat menerima ilmu, kalian dapat pemahaman yang baik, kemudian bisa nggak tularkan ke yang lain? Itu yang terbaik. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat, akibat kurang berzikir, lalai. Hati pun menjadi keras. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Nabi SAW, dan ini peringatan bagi kita. Di surat Al-A'raf ayat 205. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkur rabbaka fi nafsika, ingatlah Rabbmu itu dalam hatimu. Allah suruh berzikir. Ingatlah Rabbmu itu dalam hatimu. Tadarru'an wa khifah, dengan rendah hati dan khifah, rasa takut. Berzikir, mengingat Allah itu dengan rendah hati. Ketika kita katakan subhanallah, iringi kaum muslimin dengan penghayatan, yang suci itu Allah, yang kotor ya saya, ya, yang maha suci itu Allah, yang penuh dengan noda, yang penuh dengan dosa itu saya. Iringi bacaan subhanallah itu dengan apa? Penghayatan itu.
Ingat Rabbmu dalam hatimu dengan rendah hati, kata Allah, dan rasa takut. Wadunal jahri minal qaul, tanpa kau mengeraskan suaramu. Bil ghuduwi wal asal, tiap kau berada di waktu pagi, dan begitu pula tiap kau berada di waktu petang. Kemudian Allah tutup ayat yang mulia ini dengan peringatan, wala takum minal ghafilin, jangan kau menjadi orang-orang yang lalai. Pahamlah kita kaum muslimin, kaum muslimat, berarti potret orang yang lalai itu kembali kepada poin yang telah kita sebutkan tadi. Kenapa kelalaian itu terjadi dan melanda umat manusia? Karena mereka lupa kepada Allah, lalai mengingat Allah, sehingga mereka lupa tujuan penciptaan mereka hidup di dunia, kemudian lupa untuk apa dunia dan segala nikmat ini Allah titipkan kepada mereka. Maka dari itu kaum muslimin, kaum muslimat, hiasi hari-hari kita dengan banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tutup rapat-rapat celah dan ruang bagi syaitan untuk menipu dan memperdaya kita dengan menjaga zikir-zikir yang telah diajarkan kepada kita. Zikir pagi, zikir sore, ya, zikir yang seharusnya kita baca dalam setiap aktivitas kita. Keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan, ya, mau berjalan, kemudian kaum muslimin mengenakan pakaian, menanggalkan pakaian, masuk WC, keluar WC. Seorang suami hendak melakukan hubungan dengan istri, jangan lupa berdoa, jangan lupa berzikir. Sampai seperti itu. Karena ini sekali kita lupakan menjadi ruang dan celah bagi syaitan untuk menipu dan memperdaya kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, ada beberapa tips yang disebutkan oleh para ulama untuk menyelamatkan diri dari ghaflah, kelalaian. Namun dikarenakan ini poinnya cukup banyak, ada sekitar 5-6 poin, insyaallah ta'ala kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Semoga berguna dan bermanfaat, dan semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menjauhkan kita dari kelalaian dan kelangahan serta perlawanan dan pembangkangan kepadanya. Allahumma hdina wasaddidna wa yassiril huda lana wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami dan bimbinglah kami untuk tepat berjalan di atas hidayah tersebut. Mudahkanlah hidayah itu untuk senantiasa sampai kepada kami, dan perbaikilah setiap kondisi dan keadaan kami tanpa terkecuali. Jangan kau biarkan kami mengurusi diri ini sendiri tanpa bimbingan darimu, walaupun dalam satu kedipan mata. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.